menangis, itu kita berbahasa roh. Karena mulut kita tidak berucap, tapi roh kita mengetahui apa yang disampaikan kepada Bapa kita. Kalau kita belajar tentang Alkitab itu banyak yang disebut namanya ada perumpamaan. Ada yang namanya hurufiah, ada yang namanya figuratif. Habis itu ada yang syair, ada yang puisi. Jadi kalau kita menafsirkan Alkitab, kita belajar Alkitab, itu harus sesuai dengan konteksnya. Berarti bahasa roh di Korintus bahasa roh aneh yang sedang ditangani oleh Paulus. Makanya kalau mau cari tahu bahasa roh sebenarnya, jangan di 1 Korintus 14. Carilah di Kisah pasal 2. Karena 1 Korintus 14 itu kritik. Orang Pentakosta dan karismatik percaya bahwa bahasa roh adalah tanda baptisan Roh Kudus seperti yang dialami para murid di hari Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, di rumah Cornelius, Kisah 10 ayat 46, dan dalam pelayanan Paulus di kota Efesus, Kisah para Rasul 19 ayat yang ke-6. Tapi saya kira tidak fair. Karena kalau lihat tandanya Roh Kudus turun, sini kan bukan hanya bahasa roh. Tapi apa? Ya, ada lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu juga dikatakan bahwa ada angin kencang ya, turun. Berkerumunlah orang banyak, ya masing-masing mendengar murid-murid berkata dalam bahasa mereka. Ada angin, ada api, lalu ada bahasa. Kenapa kalau memang mau bilang itu tanda dipenuhi Roh Kudus hanya bahasa saja? Kenapa apinya tidak? Kenapa anginnya tidak? Karena api dan angin sukar dipalsukan. Tapi kalau bahasa roh mudah kan? Nah, harusnya kalau fair semua tanda ini dipakai, tapi ternyata tidak. Bahasa roh juga bisa berupa doa pribadi ataupun penyembahan bersama, karena tidak seorang pun yang mengerti bahasanya kecuali Allah. 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi ada bahasa roh yang tidak dimengerti oleh orang, yang ditujukan hanya untuk kepada Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 2, Paulus menyebut bahwa berbahasa roh adalah berbicara kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan tidak ada yang memahami kecuali roh Allah. Ayat ini digunakan oleh gereja Pentakosta dan karismatik sebagai dasar bahwa bahasa roh dalam doa pribadi atau penyembah bersama tidak memerlukan penafsiran karena ditujukan kepada Tuhan. Ini lebih merupakan ekspresi penyembahan kepada Tuhan, bukan untuk menyampaikan pesan atau nubuatan kepada jemaat. Lalu sekarang saya berikan kata-kata Gordon Fee. Gordon Fee ini adalah seorang ahli Alkitab, tapi menariknya ini orang Pentakosta. Ya, dia pakar hermeneutics, ilmu tafsir. Dia bilang begini, kalau hanya membaca 1 Korintus 12 saja, maka kelihatannya Rasul Paulus sementara menginformasikan atau memberi pengajaran tentang karunia-karunia roh. Namun setelah membaca 1 Korintus 14, maka jelaslah bahwa maksud Rasul Paulus dalam tulisan ini bukan sedang mengajar atau menginformasikan karunia-karunia roh, tapi bertujuan untuk mengoreksi jemaat Korintus akan penyalahgunaan bahasa roh. Berarti bahasa roh di Korintus bahasa roh aneh yang sedang ditangani oleh Paulus. Makanya kalau mau cari tahu bahasa roh sebenarnya, jangan di 1 Korintus 14. Carilah di Kisah pasal 2. Karena 1 Korintus 14 itu kritik. Itu sindiran. Ya. Jadi saudara lihat. Kalau memang itu nyindir, coba balik ke slide sebelumnya, 1 Korintus 11 ayat 2 tadi. Ya, nah sekarang saudara lihat ya, bahasa roh itu bahasa di dunia ini yang kalau orang dengar ngerti kan? Kan orang-orang Kisah pasal 2 dengar, loh mereka kok bicara yang bahasa kita, yang kita pakai di daerah asal kita. Berarti bahasa roh sebenarnya itu bahasa di dunia ini dan dimengerti. Tapi bahasa roh Korintus bagaimana? Kok tidak dimengerti sama sekali? Tidak ngerti. Nah,
Lalu Paulus nyindir mereka. Nyindirnya gimana? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tapi pada Allah. Maksudnya apa? Sekarang saya nanya saudara. Di 1 Korintus 14 itu, waktu rasul-rasul berbicara dalam bahasa lain, mereka ngomong dengan Allah atau ngomong dengan orang? Mereka tidak ngomong dengan Allah kan? Mereka ngomong dengan orang-orang, makanya orang-orang semua itu ngerti. Jadi bahasa roh sebenarnya itu adalah ngomong ke orang, bukan ngomong ke Allah. Tapi kalian di Korintus ini bahasa rohnya aneh. Jadi kalian berbahasa roh, seperti kalian tidak berkata-kata pada manusia, tapi ngomong kepada Allah. Nah ini lagi nyindir. Ya, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Sedangkan bahasa roh di Korintus, di Kisah Rasul, semua orang dengar ngerti. Kalian punya ini tidak dimengerti. Jadi kalian tuh seolah-olah sedang ngomong dengan Allah dan ngomong hal rahasia dengan Allah. Bahasa roh macam apa itu? Itu kira-kira seperti itu. Jadi, apakah berdoa dalam bahasa roh dalam ibadah bersama melanggar Alkitab? Jika bahasa roh digunakan sebagai karunia di tengah ibadah untuk tujuan nubuatan, tetapi tidak ada yang menafsirkan, maka itu tidak sesuai dengan aturan yang Paulus tetapkan dalam 1 Korintus 14 ayat 27-28. Namun, jika bahasa roh itu bertujuan untuk penyembahan baik secara pribadi maupun bersama-sama, hal itu tidak melanggar Alkitab sebab itu adalah doa kepada Tuhan, bukan sebagai penyampaian pesan bagi jemaat. Ini dengar baik-baik. Bahasa roh tidak diberikan untuk kepentingan komunikasi dengan Tuhan. Karena bahasa roh itu bukan untuk bicara dengan Tuhan. Tapi bicara dengan manusia, dengan orang tentang Injil. Hari ini semua orang bahasa roh ngomongnya dengan Tuhan. Saya membaca sebuah contoh yang bagus dari bukunya Stephen Tong. Ya, coba sekarang perhatikan ini. Pernah satu kali di Rusia, ada seorang pengkhotbah Amerika yang berkeliling memberikan Injil, memberitakan Injil. Selama itu ada seorang pemuda gereja baptis setempat dengan setia menjadi penerjemah ke dalam bahasa Rusia. Pengkhotbah Amerika itu dengan setia beritakan Injil ke gereja-gereja bawah tanah di Rusia. Pada suatu hari ketika dia datang mau berkhotbah, orang memberitahu kepadanya bahwa dia tidak dapat lagi berkhotbah karena pendengar tidak mengerti bahasa Inggris, sedangkan pendengarnya, maksudnya penerjemahnya, sudah ditangkap oleh KGB. Dia sedih sekali dan dia berdoa dengan sungguh. Dia khotbah bahasa Inggris. Yang terjemahkan dalam bahasa Rusia. Jemaat ngerti bahasa Rusia, tidak ngerti bahasa Inggris. Dia ngerti bahasa Inggris, tidak ngerti bahasa Rusia. Lah terus sekarang tidak ada penerjemah. Bagaimana? Ya, malam itu dia tetap ke tempat kebaktian. Malam itu dia tetap pergi ke tempat kebaktian. Tidak ada orang yang dapat menerjemahkannya. Tuhan bekerja dalam hatinya dan dia mulai berkhotbah. Ketika dia berkhotbah, semua orang yang mendengarnya dalam bahasa Rusia. Hal ini terjadi dan inilah karunia Roh Kudus yang sejati. Dia ngomong dalam bahasa Inggris. Ternyata yang dengar itu orang Rusia kok ngerti. Orang Rusia mendengarnya dalam bahasa Rusia. Mungkin agak aneh ya. Lalu sebenarnya mujizatnya itu di telinga atau di lidah. Dalam kasus seperti itu. Nah, Profesor Donald Guthrie bilang begini, tidak jelas apakah Lukas, maksudnya Lukas yang mencatat Kisah Rasul itu ya, tidak jelas apakah Lukas memahami mujizat itu sebagai mujizat percakapan atau mujizat pendengaran. Tapi dia tidak sanksi bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kisah 2 ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang salah dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Jadi mengapa sampai ada mujizat bahasa? Karena pada waktu itu di Yerusalem ada banyak orang. Berapa banyak orang kira-kira? Kenapa sampai ada banyak orang? Orang-orang dari segala bangsa. Ini bukan orang asli Israel. Mereka orang Israel, tapi orang Israel yang sudah tinggal di berbagai macam bangsa. Jadi ada orang Israel yang tinggal di Irak, ada orang Israel tinggal di Iran, ada orang Israel tinggal di Mesir, ada orang Israel tinggal di Libya, ada orang Israel tinggal di Turki sana, ada orang Israel di berbagai macam bangsa. Walaupun mereka sudah berkebangsaan lain, warga negara lain, tapi mereka berdarah Israel. Tapi mereka masih disatukan oleh agama. Dan peraturan agama dalam Keluaran 23 ayat 17, 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Yahweh. Jadi kamu boleh tinggal di negara mana saja, tapi tiap 3 tahun sekali harus
datang Yerusalem. Ya, ini sama seperti naik haji. Mesti datang. Semua orang, maka, dan biasanya mereka Paskah itu tidak pulang. Dari Paskah tunggu sampai Pentakosta selesai dulu. Kan dari Paskah ke Pentakosta kan cuma 50 hari. Kalau mereka jalan dari negara mereka sampai di sini lalu pulang lagi, lalu mesti balik lagi, lalu mereka tunggu. Satu Paskah menurut Yosefus bisa dihadiri 2 juta orang di Yerusalem. Maka banyak sekali orang dari berbagai macam bangsa. Berdarah Yahudi ya, tapi berkebangsaan lain. Dan saudara, kebanyakan dari mereka sudah tidak tahu bahasa asli Israel, Ibrani. Misalnya, dia berdarah Yahudi tapi tinggal di Mesir. Tidak tahu bahasa Ibrani, tahunya bahasa Mesir. Memang ada bahasa internasional, yaitu Yunani. Tapi tidak semua orang tahu bahasa Yunani. Maka mereka datang berkumpul di Yerusalem. Mereka hanya bisa bahasa Mesir, hanya bisa bahasa Mesopotamia, hanya bisa bahasa Arab, hanya bisa bahasa Kapadokia, hanya bisa bahasa Frigia, Pamfilia. Ini ada banyak orang. Ini kesempatan Injil diberitakan. Tapi Injil diberitakan masalah bahasa. Murid-murid tidak tahu bahasa mereka. Mereka tidak tahu bahasanya murid-murid. Bahasa internasional, bahasa Yunani pun mereka tidak tahu. Nah terus bagaimana supaya mereka bisa mendengar Injil? Waktu kumpul banyak-banyak. Roh Kudus membuat sebuah mujizat bahasa. Tiba-tiba rasul-rasul bicara dalam bahasa-bahasa yang lain, yaitu bahasa-bahasa mereka sendiri. Jadi sehingga akhirnya mereka mendengar Injil dalam bahasa asli mereka. Kita harus bedakan dipenuhi Roh Kudus oleh karena dia dimeteraikan di dalam baptisan api sama orang kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita baca di Kisah Rasul 2 ya. Bentar ya, saya buka dulu ya. Silakan. Dikatakan begini, ketika tiba hari Pentakosta. Jadi ingat ya teman-teman, Pentakosta itu hari ke-50. Hari Pentakosta dulu baru Roh Kudus itu turun. Bukan ketika Roh Kudus itu turun baru disebut Pentakosta, bukan. Ya, tapi pada hari ke-50, pada hari Pentakosta turun Roh Kudus. Jangan kebalik. Jadi bukan Roh Kudus turun baru disebut hari Pentakosta. Itu salah. Ya. Nah, itu saya hanya mengingatkan saja. Nah, di Kisah Rasul 2 dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Tempat mereka duduk, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Nah, jadi orang berbahasa roh, berbahasa lidah itu adalah tanda kepenuhan Roh Kudus. Karena ada masanya mereka tidak lagi berbahasa roh. Saya mungkin di gereja berbahasa roh, tapi setelah pulang dari ibadah saya tidak lagi berbahasa roh. Artinya kepenuhan Roh Kudus itu sudah tidak terjadi lagi. Tapi bukan berarti saya tidak lagi memiliki Roh Kudus. Nah, jadi tanda orang kepenuhan Roh Kudus adalah bisa berbahasa roh, bisa bernubuat, karena itu bagian dari karunia roh. Dan bedakan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ketika Nabi mengatakan perkataan yang datang daripada Allah, dia dikatakan dipenuhi Roh Kuduslah Musa, dipenuhilah Roh Allah untuk Daud. Kemudian Roh Allah menaungi Elia, Roh Allah menaungi Yeremia. Apakah mereka berbahasa roh? Tidak. Mereka berkata-kata hikmat kepada bangsanya. Mereka memperkatakan apa yang mau Tuhan kehendaki kepada bangsa itu. Ya, jadi bahasa roh itu sebagai karunia atas kepenuhan Roh Kudus, di mana Roh Kudus berkarya di atas mereka. Berbeda dengan Roh Kudus sebagai tanda yang memang diberikan untuk kita untuk dimeteraikan sebagai milik Allah. Makanya Yesus berkata, "Aku akan mengutus penghibur yang datang kepadamu yang keluar dari Bapa, yang akan senantiasa menyertai kamu sampai selama-lamanya." Itu Roh Kudus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya dari buahnya lah kita bisa mengenal iman mereka. Percuma kamu mengaku saya bisa berbahasa roh, saya bisa bernubuat, tapi tidak ada kasih di dalam engkau, itu tidak berguna. Bukankah Rasul Paulus berkata, alangkah lebih berguna bagiku berkata-kata sedikit dengan bahasa manusia daripada berkata-kata banyak dalam bahasa roh. Karena bahasa roh itu tujuannya adalah untuk membangun jemaat, untuk menginjili jemaat di dalam kepelbagaian bahasa.
dan variansi umat. Oleh karena itu, bahasa roh itu tidak dipandang sebagai sebuah kewajiban bahwa ketika kamu tidak bisa berbahasa roh, maka kamu tidak ada Roh Kudus. Itu sesat. Banyak tokoh-tokoh Alkitab tidak Yes. berbahasa roh. Ya. Nah, jadi tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu adalah dia berhikmat. Ada dua hal yang ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus dalam hidupnya. Yang pertama, dia sangat mencintai firman Allah. Dia sangat mencintai kitab suci. Yep. Dia memiliki rasa penasaran untuk mengetahui apa yang dia percayai. Ingat, Roh Kudus diberikan sebagai penghibur untuk kita, untuk menginsyafkan kita akan dosa. Dan dosa kita itu akan diinsyafkan melalui apa? Roh Kudus atas apa? Pengetahuan kita tentang firman. Itu yang pertama. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia semakin cinta kepada firman Tuhan. Yang kedua, dia semakin cinta untuk melakukan dan taat. Makanya Rasul Paulus berkata, kerjakan. Gitu loh. Jadi bahasa roh itu tidak menjadi tolok ukur orang itu dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Itu hanya tanda bahwa Roh Kudus berkarya bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. Bahasa roh itu adalah karunia roh kepada siapa roh itu mau mengaruniakan. Untuk tujuan apa? Penginjilan. Ya. Ada memang bahasa roh yang dimengerti, ada yang tidak dimengerti. Kalau digunakan dalam pertemuan jemaat, harus yang dimengerti dalam pengertian senulalia. Makanya ada orang diberikan karunia untuk berbahasa roh, ada juga yang untuk menafsirkannya. Karena memang tujuan bahasa roh ketika digunakan di dalam pertemuan jemaat adalah untuk membangun jemaat. Tapi ada juga bahasa roh yang tidak dapat dimengerti. Ya, misalnya 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Itu tidak boleh digunakan di dalam jemaat. Itu harus digunakan dalam pertemuan pribadi dengan Tuhan. Misalnya ketika kita menangis, itu kita berbahasa roh. Karena mulut kita tidak berucap, tapi roh kita mengetahui apa yang disampaikan kepada Bapa kita. Atau mungkin dengan vokal-vokal apapun yang tidak kita mengerti, atau mungkin tidak ada yang mengerti yang mendengarkan, tapi kita gunakan dalam pertemuan pribadi. Itu kalau digunakan untuk membangun dirinya sendiri, itu mantap. Tapi jangan gunakan dalam pertemuan jemaat agar tidak menjadi batu sandungan. Itu prinsip yang Alkitabiah. Gitu.